Jadi gitu teman-teman saya sekalian. Kemana tuh tadi? Katanya si siapa nih? Fir'aun nih. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fa akhadallahu nakalal akhirata wal ula. Allah hukum dia dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia juga. Inna fi dzalika la'ibratan liman yahsha. Ini adalah pembelajaran bagi siapapun yang punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kamu lebih hebat daripada langit yang telah megah begitu? Kamu diciptain sama Allah tuh gampang. Segitu kok kamu kayak yang aneh-aneh Allah bisa balikin kamu kembali gitu. Gampang kamu diciptain sama Allah tuh. Kamu kecil gitu kan ya. Gampang banget. Rafa'asam kafasawa. Allah tuh langit nih segitu gedenya. Allah tinggikan. Allah bagus-baguskan penciptaannya. Allah tinggikan alam langit dan Allah sempurnakan dengan begitu sempurnanya. Teman-teman saya sekalian, ini bumi nih dengan kamu sekecil apa di bumi ini teman-teman, cuman kayak satu butiran pasir di Sahara dibandingkan dengan alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya itu cuman kayak satu butir kacang hijau tuh, satu butirnya kacang hijau di tengah tumpukan kacang hijau gitu. Ini kok bisa contohnya kacang hijau ya? Emak-emak kan gitu kan, emak-emak kan. Butiran pasir tuh dia nggak kebayang gitu, kacang hijau langsung kebayang. Itu kan. Oh, ada tumpukan tuh, ada gunungan kacang hijau teman-teman gitu kan. Lagi beras gitu, tumpukan beras tuh yang kayak sampai kayak gunungan beras gitu. Itu tuh satu butir berasnya kayak gitu bumi dibandingkan dengan alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bumi. Nah, gimana kita? Sekecil apa kita gitu. Nah, kata Allah, kamu pikir penciptaan kamu itu lebih besar gitu buat Allah daripada alam langit? Ya gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Rafa'asam kaha usawaha. Allah telah meninggikan alam langit nih dan menyempurnakan penciptaannya. Wa aghtasha lailaha wa ahraja duhaha. Allah menjadikan malamnya tuh gulap gulita, siangnya kemudian terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi dihamparkan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dari bumi nih habis dibentangin sama Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan air-airnya dari atas gunung-gunung. Allah jadikan sungai-sungai mengalir gitu kan ya. Kemudian lagi mar'aha, Allah tumbuhkan dari bumi ini tumbuh-tumbuhan. Teman-teman saya sekalian, ini bumi nih lebih keras dari itu, lebih padat dari itu, udah nggak bisa keluar tumbuhan. Batu-batuan tuh keluar tumbuhan apa nggak bisa teman-teman. Lebih lembut dari itu lagi, kamu nggak bisa napak, nggak bisa bangun rumah, nggak bisa, semuanya tuh udah yang paling pas dibuat sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Wal jibala arsaha. Gunung-gunung tuh yang kamu lihat, gunung-gunung tuh ya kan, di atasnya gitu kan kayak gitu, itu di bawahnya lebih dalam lagi. Itu adalah paku-paku kata Allah. Wal jibala arsaha. Gunung-gunung itu aku pancangkan. Biar kenapa? Biar kuat nih buminya nih. Aku jadikan gunung-gunungnya sebagai paku-pakunya. Mata'allakum wa li'an'amikum. Semuanya itu buat kalian. Buat kesenanganmu, buat kemudahanmu, kelancaranmu hidup di dunia. Wa li'an'amikum. Buat harta kamu semuanya tuh, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan tuh, buat makan, buat seneng-senengnya kamu dah. Faida jatit tammatul kubra. Sampai apabila datang hari kiamat yang sangat dahsyat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu orang jadi ingat semua apa yang sudah dia lakukan di atas muka bumi ini. Wa burrizatil jahimu liman yara. Hari itu neraka jahim diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Hari itu manusia akan dibagi dua. Ada orang-orang
ketika dia ingat kehidupannya di dunia, ya ampun, kenapa dah saya waktu hidup di dunia pikiran saya cuman buat dunia. Sekarang nih saya jadi miskin papa. Sekarang saya jadi nggak punya bekalan apa-apa. Sekarang Allah udah begitu cemburu kepada saya, sehingga ketika Allah lihat kamu cuman maunya dunia doang, nggak mau aku, kamu maunya cuman dunianya doang, ya udah, saya kasih kesenangan sama kamu di dunia, sekarang udah nggak ada lagi. Jatah kesenanganmu sudah habis karena kamu hanya tertarik sama dunia aku aja. Kamu hanya tertarik dengan duniaku. Kamu udah keluar dari batas. Kamu tidak mencari keridhaanku. Kamu tidak menginginkan aku. Fa'amma man tagha. Kamu udah keluar dari batas yang aku gariskan sebagai hambaku. Atharul hayatad dunia. Keinginanmu waktu hidup di dunia cuman dunia doang. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Sekarang saatmu untuk kembali kepada api neraka. Tempat kembalimu di sini bukanlah keridhaanku, sebab bukan itu yang kamu cari waktu hidup di dunia. Serem amat. Mestinya kayak gimana ya Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mestinya gimana cara kami hidup di dunia ya Allah? Kata Allah, ada orang-orang yang satu, dia terpesona. Dia dikasih lihat di dunia nih, dia terpesona sama dunia, tapi dia tahu dunia ini adalah ciptaanku, sehingga dia terpesona padaku karena dia terpesona dengan ciptaanku. Ngelihat segala sesuatu mengingatkannya kepadaku, sehingga apa-apaan dia lihat. Ya Allah, jika sedemikian indah ciptaanmu ini, bagaimana pula denganmu? Ya Allah, jika kami melihat ciptaanmu saja sudah sedemikian terpesonanya, bagaimana pula denganmu ya Allah sebagai penciptanya. Dia takut aku tidak ridho padanya, maka dia pun dalam kehidupan di dunia, dia selalu berusaha mencari-cari cintaku dan selalu menjauh dari apapun yang membuatnya jauh dariku, sehingga dia menjadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Aku pun semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Terhadap urusan kesenangan dunia bagaimana ya Allah? Wa nahan nafsa anil hawa. Dia mencegah hatinya dari menginginkan kesenangan-kesenangan dunia. Dia puasa dari dunia untuk dia jadikan bukanya adalah saat ia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Banyak yang begitu teman-teman, banyak yang begitu. Bisa kalau dia mau hidup mewah-mewah, tapi dia tidak mau kehidupan yang seperti itu. Dia lebih tertarik untuk berkehidupan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saya sekalian, gak usah jauh-jauh, ini dirimu ini. Jam-jam kayak gini ada banyak orang-orang yang lebih memilih untuk mager, tidur di kamar, atau ngebakso misalnya, atau makan di restoran-restoran misalnya gitu, atau nge-mall misalnya, ngelihat barang-barang bagus misalnya gitu. Ngapain pergi pengajian? Sempit, panas, pegel,
Mana sekarang datangnya mesti sebelum duhur. Kalau habis duhur datang kagak bisa lihat ustadzahnya. Saya heran dah nih mak-mak nih. Ampun. Kemarin tuh pengajian di luar Batang, pengajian bis duhur, datang habis subuh. Tambah lagi tuh. Kemarin pengajian saya di Bogor. Masjid Raya Bogor. Panitianya cerita, "Ustazah, ada yang nginep." Loh. Pengajian pagi ada yang nginep. Masya Allah. Iya betul. Itu kan sama orang-orang dunia tuh, yang kamu kerjain itu aneh dilihat sama mereka. Ngapain dah? Ya ampun. Ngapain dah tuh? Aneh-aneh. Apa enaknya juga? Panas, desek-desekan, gitu kan? Gerah gitu. Emang dapat apaan sih? Enak makanannya? Ketan. Alhamdulillah.